Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Menteri bagaimana? Alhamdulillah Pak. Baik. Di sini Bapak akan melakukan uji, betul Pak? Betul ya. Di sini saya akan menjadi observer ya Pak. Nah, saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan uji dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Bapak melakukan uji itu sudah sesuai dengan kita atau belum, dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh kunci, dan bagaimana nanti kunci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak nanti. Jangan lupa Bapak saat proses pelaksanaan uji nanti Bapak menyesuaikan dengan prinsip uji seperti kemitraan, proses dan memaksimalkan kompetensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak. Baik. Dalam proses uji ini, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau passion, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif, Bu, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses uji ini, indikator pencapaiannya. Indikator pencapaian saya akan melihat apakah kunci sudah bisa mencari solusi atas masalah yang ia hadapi, dan juga kunci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya gitu. Baik Pak, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan dari saya. Untuk sebelumnya Bapak melakukan uji, dan semoga nanti saat Bapak melakukan uji Bapak selalu mengingat ya Pak dari hal-hal yang disampaikan tadi, dan selama melakukan uji semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu, terima kasih. Warahmatullahi bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Wahyu, kata saya baik-baik saja. Gimana dengan Pak Wahyu? Alhamdulillah baik-baik juga. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang apa sih yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar yang Ibu Lulung hadapi. Ya, ini Pak. Jadi saya punya beberapa keluhan ya, tentang cara teman-teman di sekolah saya itu yang masih menggunakan pembelajaran yang monoton, yang masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, yaitu dengan ceramah, dengan metode kadang itu siswa-siswa jadi bosan. Jadi saya pengen itu bagaimana guru-guru itu menyesuaikan dengan kondisi zaman yang sekarang ini yang sudah banyak menggunakan IT. Seperti itu Bapak. Baik Bu, jadi belum ingin menyampaikan materinya berarti ya. Kira-kira setelah kita bincang-bincang kurang lebihnya 15-20 menit, itu apa sih harapan Bu Lulung? Ya, saya berharap itu teman-teman bisa atau membantu teman-teman ya bisa menggunakan metode perubahan metode pembelajaran itu menjadi yang dari konvensional itu menjadi yang lebih bervariatif. Seperti itu Pak. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang belum inginkan? Ya, jadi yang saya inginkan itu teman-teman menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Contohnya sekarang itu banyak media elektronik di sekolah itu ada notebook, kemudian ada HP, terus kemudian anak-anak bisa diputarkan video biar perubahannya itu lebih bervariatif
bisa menggunakan Google Form sehingga anak-anak itu lebih antusias. Baik Bu, jadi intinya ingin menyampaikan materinya lebih itu seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada di level dari 1 sampai 10 kira kondisi atau situasi berada di mana ya sekarang ini? Ya, kalau saya nilai Pak ya, levelnya itu teman-teman di sekolah saya itu masih ada di level 5 Pak. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu? Iya. Untuk saat ini kira-kira Bu Lulung ingin adanya perubahan nanti ingin di level berapa Bu? Iya, jadi saya tidak muluk-muluk Pak. Saya pengen naik itu hanya 2 level saja, kira-kira dari level 7. Karena terus terang di sekolah saya itu masih banyak guru senior yang secara IT itu masih kurang Pak. Baik, jadi Bu Lulung menginginkan ke level 7 ya Bu? Iya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut kira-kira Ibu pilih ada ide atau rencana mau berbuat apa terhadap pergerakan guru di sekolahnya belum? Iya, saya punya rencana Pak ya. Saya akan mendampingi guru-guru di tempat saya bekerja itu, yaitu dengan cara mentoring. Yaitu saya akan bergiliran mendampingi Bapak Ibu guru itu, kemudian memberikan kayak pendampingan itu bagaimana cara pembuatan materi ajar yang bervariasi. Baik, jadi Bu Lulung berencana akan mengadakan mentoring ya Bu, atau ya pendampingan secara individu seperti itu. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring Bu? Ya, selain mentoring, saya juga akan mengajukan beberapa kegiatan kepada kepala sekolah, yaitu dengan cara workshop Pak. Ikut kegiatan workshop yang dilakukan di PKG ataupun dilakukan di komunitas pembelajar yang lain. Baik, jadi pilihannya 2 ya Bu, mau melakukan mentoring atau workshop kepada rekan atau tugas kepada rekan atau kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana? Ya, mungkin yang pertama saya lakukan itu dengan cara mentoring Pak, karena lebih tepat kepada kekeluargaan. Jadi kita ada pendampingan di sekolah yang secara intensif, jadi tidak hanya satu kali tapi setiap hari ada kita lakukan mentoring. Begitu Pak. Baik, jadinya Bu Lulung lebih memilih metode mentoring yang dibandingkan dengan workshop. Iya. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bu Lulung akan melaksanakannya? Ya, sebabnya Pak, nanti secara bergiliran saya akan melakukan kegiatan mentoring. Baik, minggu depan Bu Lulung rencana akan melakukan kegiatan mentoring tersebut ya? Adakah nanti akan membantu yang akan membantu Bu Lulung dalam pelaksanaannya? Ya, saya akan minta tolong kepada Pak Marzuki untuk melakukan meminta bantuan karena beliau ahli dalam IT dan nantinya pasti akan bisa mewujudkan metode-metode pembelajaran yang bervariatif. Baik Bu, Bu Lulung akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekannya di sekolah Bu Lulung. Iya Pak, betul. Baik, Bu Lulung sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini ya. Tidak sabar lagi mendengar cerita Bu Lulung ke depannya. Apakah Bu Lulung berhasil atau tidak dalam melaksanakan beban ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Lulung dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, selama perbincangan tadi saya mempunyai gambaran Pak, atau bagaimana cara melakukan perubahan di sekolah saya sehingga menjadikan sekolah saya itu nanti menjadi sekolah yang punya pembelajaran yang bervariatif, begitu Pak. Baik Bu Lulung, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, nanti minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Lulung. Terima kasih, saya sampaikan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Alhamdulillah Pak Wahyu, kucingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan kucing, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian
sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah dilakukan Pak Wahyu terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan algoritma. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan penjawaban, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya, kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus Pak Wahyu, sudah menjalankan coaching sesuai dengan algoritma, di mana Pak Wahyu ini sudah melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian di selain itu pada coaching ini juga dapat menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak Wahyu, sebelum kita akhiri saya mau ada pertanyaan sedikit untuk Pak Wahyu. Nah, tadi kompetensi apa lagi yang ingin Pak Wahyu kembangkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan lagi ya adalah mengajukan pertanyaan bobot, karena dengan mengajukan pertanyaan bobot sesuai dengan kategori yang disampaikan coach ya, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas masalah ini. Luar biasa sekali Pak Wahyu. Tadi padahal sudah menerapkan cerita itu sudah luar biasa sekali. Nah di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Wahyu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari yang saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali. Nah lebih menggali lagi, semoga nanti kedepannya Pak Wahyu lebih baik lagi. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan, berbagi pengalaman lagi. Nah oke Pak